Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah paralel 3 dengan anggota saya sendiri Muhammad Ilham Pratama dengan NIM H241-997 dengan rekan saya yaitu Rendianti Nurfadilah dengan NIM H241-940. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menganalisis data menggunakan Markov chain seperti itu. Boleh di next. Oke, jadi di sini di daftar isi apa saja yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mulai dari sejarah Markov chain. Jadi Markov chain itu siapa penemunya dan kenapa Markov chain itu bisa ditemukan seperti itu. Kemudian yang kedua ada konsep dan definisi dari Markov chain itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kegunaan Markov chain dalam kehidupan sehari-hari atau dalam saat ini. Dan kemudian ada istilah yang akan digunakan dalam Markov chain atau nanti istilah yang akan digunakan pada analisisnya. Kemudian ada langkah-langkah bagaimana cara menggunakan metode Markov chain ini. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan studi kasus untuk melakukan analisis dengan Markov chain seperti itu. Di sini next. Nah, jadi Markov chain ini, istilah Markov chain ini pertama kali dikemukakan oleh seorang profesor atau kalau bisa lebih spesifik lagi adalah seorang matematikawan yang bernama Andrei Markov. Beliau itu lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1922. Jadi beliau ini pada dasarnya Markov chain ini itu mendirikan sebuah cabang baru mengenai teori probabilitas dengan menerapkan pada awalnya ini menerapkan matematika pada puisi kan. Jadi Markov ini itu pada awalnya beliau ini menggali sebuah teks novel yang ditulis oleh Alexander Pushkin dalam syair yang dibuatnya yaitu yang berjudul Eugene Onegin. Nah, Markov ini itu mulai menghabiskan waktu yang sangat lama sekali seperti berjam-jam untuk memilah-milah pola vokal dan konsonan yang dipilih oleh Alexander Pushkin ini dalam syairnya. Dan kemudian pada tanggal 23 Januari tahun 1913 ia merangkum seluruh temuannya mengenai yang dia temukan pada syair tersebut dan mengumumkannya pada pidatonya di Imperial Academy of Sciences di Saint Petersburg. Dan analisisnya ini itu tidak mengubah sama sekali pemahaman atau apresiasi yang ada atau yang sudah ada terhadap puisi yang telah dibuat oleh Alexander Pushkin ini seperti itu. Tapi teknik yang dia kembangkan ini yang sekarang disebut sebagai Markov chain ini itu pada akhirnya memperluas teori probabilitas ke arah yang baru dan mungkin dalam kasus ini adalah probabilitas terhadap pola vokal dan konsonan yang ada dalam syair puisi yang dibuat oleh Alexander Pushkin seperti itu. Dan jadi untuk merangkum kejadian tersebut, intinya Markov ini pada tahun 1906 saat beliau sudah mulai pensiun, beliau mulai mengembangkan ide-idenya yang berkaitan dengan rantai probabilitas atau probability chain. Makanya sekarang namanya itu adalah Markov chain seperti itu. Dan penelitian-penelitian yang pernah beliau lakukan itu selama sebelum pensiun ini itu mendasari studi-studi dia mengenai proses-proses stokastik yang hingga saat ini perkembangannya memiliki banyak manfaat, yaitu Markov chain itu sendiri seperti itu. Jadi next. Adapun konsep dan definisi dari Markov chain, jadi Markov chain ini merupakan sebuah teknik yang bisa digunakan untuk berhubungan dengan probabilitas akan state di masa mendatang dengan menganalisis dari probabilitas state saat ini. Jadi teknik Markov chain ini tuh bisa memiliki beragam aplikasi di dunia bisnis, misalnya untuk menganalisis
memprediksi pangsa pasar, lalu untuk memprediksi kerugian, ataupun untuk misalnya untuk memprediksi penerimaan mahasiswa baru di suatu universitas dan misalnya menentukan apakah sebuah mesin di perusahaan ini akan mengalami kerusakan di masa yang mendatang atau tidak. Lalu ada definisi lain yang menyatakan bahwa analisis Markov chain merupakan sebuah metode dalam menganalisis perilaku saat ini dari beberapa variabel dengan tujuan untuk memprediksi perilaku dan variabel yang sama di masa yang akan datang. Nah, Markov ini membuat asumsi bahwa sistem ini dimulai pada state atau kondisi awal. Jadi misalnya ada dua perusahaan yang saling bersaing misalnya perusahaan A dan perusahaan B. Lalu pangsa pasar dari perusahaan A misalnya 40% dan perusahaan B misalnya 60% sebagai set awalnya. Nah, mungkin saja dalam 2 bulan kemudian pangsa pasar dari perusahaan A ini akan turun naik jadi 45%, lalu perusahaan B akan turun jadi 55%. Nah, untuk memprediksi state ini maka akan melibatkan probabilitas dari perubahan satu state ke state yang berikutnya. Nah, probabilitas ini itu bisa dikumpulkan dan diletakkan dalam suatu matriks atau tabel. Nah, matriks perubahan probabilitas ini akan menunjukkan kecenderungan bahwa suatu sistem ini akan berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Maaf. Nah, setelah mengetahui sejarah dari Markov chain itu sendiri, seperti siapa penemunya dan bagaimana itu mulai ditemukan, dan kemudian tadi sudah diketahui untuk untuk konsep dan definisinya itu sendiri. Kemudian selanjutnya terdapat langkah-langkah maaf, terdapat kegunaan dari Markov chain itu sendiri. Jadi Markov chain ini dalam dunia nyata itu karena sudah ditemukan dari beratus-ratus tahun yang lalu dan perkembangannya itu juga sudah sangat besar, maka secara umum Markov chain ini kegunaannya itu dapat digunakan pada bidang sosial, ekonomi maupun sains seperti itu. Dan untuk pada bidang sains itu biasanya Markov chain ini digunakan untuk mengidentifikasi atau meramalkan keadaan cuaca seperti apakah akan hujan atau akan terjadi badai, baik badai salju ataupun badai hujan seperti itu. Itu untuk di bidang sains. Dan kemudian untuk di bidang sosial dan ekonomi itu juga banyak sekali, dan salah satunya di sini bisa dilihat bahwa ada 4 kegunaan Markov chain pada bidang manajemen. Yang pertama di sini adalah Markov chain dapat digunakan untuk menganalisis perpindahan minat pada merek. Nah, ini itu merupakan salah satu kegunaan untuk manajemen pada bidang manajemen pemasaran, yaitu untuk brand switching seperti itu. Dan yang kedua yaitu Markov chain ini berguna untuk menganalisis perubahan harga saham pada pasar modal. Dan ini merupakan kegunaan pada bidang manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga, Markov chain ini berguna untuk menganalisis perencanaan persediaan bahan baku dan pemeliharaan mesin. Dan di sini dapat digunakan pada bidang manajemen produksi dan operasi seperti itu. Dan yang terakhir, untuk bidang sumber daya manusia, Markov chain ini dapat digunakan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada suatu perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kegunaan Markov chain ini sangat banyak sekali dan dapat digunakan pada semua bidang, termasuk di sini adalah bidang manajemen seperti itu. Kemudian ini ada istilah-istilah yang perlu dipahami dalam bidang Markov chain ini. Yang pertama ada state, di mana state digunakan untuk mengidentifikasi seluruh kondisi yang mungkin dari suatu proses atau sistem. Nah, misalnya ada mahasiswa IPB yang bisa memilih satu di antara peminatan yang ada. Misalnya ada peminatan e-business, marketing, dan entrepreneurship. Nah, masing-masing peminatan itu bisa dianggap sebagai sebuah state. Kemudian ada probabilitas state, di mana setelah state dari sistem atau proses yang akan kita teliti ini telah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan probabilitas sistem berada dalam state tertentu menggunakan vektor probabilitas state.
Nah, vektor probabilitas state ini dinotasikan dalam VI, di mana VI sama dengan V1, V2, V3, hingga Vn. N ini mewakili dari jumlah state, dan V1, V2, V3, hingga Vn ini merupakan probabilitas berada dalam state ke-1, state kedua, hingga state ke N. Kemudian ada matriks transisi probabilitas. Ini memungkinkan untuk melakukan perhitungan probabilitas state di masa yang akan datang berdasarkan pada state saat ini. Dinotasikan dalam PIJ yang merupakan probabilitas kondisi berada dalam state ke J di masa yang akan datang berdasarkan pada state I saat ini. Misalnya P12 ini merupakan probabilitas suatu hal ini berada pada state kedua di masa yang akan datang, dan sebelumnya itu dia berada pada state 1. Kemudian ada kondisi equilibrium, ini merupakan kondisi stabil di masa yang akan datang, di mana nanti semua state ini tidak akan mengalami perubahan lagi atau konstan stabil. Nah, selanjutnya di sini akan membahas mengenai langkah-langkah bagaimana cara melakukan analisis menggunakan Markov chain. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengumpulkan atau menghimpun data yang akan digunakan dulu seperti itu. Dan salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui dengan menyebarkan kuesioner seperti itu. Dan yang kedua, setelah data yang berhasil dikumpulkan atau dihimpun dan dipilah, kemudian kita lanjut untuk menghitung matriks probabilitas awal ya, seperti itu. Dan kemudian setelah kita berhasil menghitung matriks probabilitas awal ya, kita selanjutnya akan menghitung matriks probabilitas transisinya. Dan jika nanti sudah dihitung matriks probabilitas transisinya, maka selanjutnya adalah mengalihkan matriks probabilitas awal dengan matriks probabilitas transisinya. Nah, mengapa harus dikalikan? Karena kita mengalihkan matriks probabilitas awal dengan probabilitas transisi itu untuk mendapatkan hasil perkalian matriksnya. Hasil perkalian matriks tersebut itu dapat dikatakan juga sebagai hasil prediksi dari data yang akan kita cari seperti itu. Dan jadi oleh karena itu makanya langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari hasil perkalian matriks dan atau hasil prediksinya seperti itu. Jadi berikut kurang lebih 5 langkah untuk melakukan analisis data dengan menggunakan Markov chain secara garis besar seperti itu. Kemudian ada contoh kasus yang kami ambil dari suatu jurnal untuk memprediksi minat atau pangsa pasar universitas yang paling diminati oleh mahasiswa. Nah, di jurnal tersebut diperoleh data menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada siswa kelas 12 IPA SMA sebanyak 315 responden. Berikut disajikan data pemilihan universitas periode 1, di mana terdapat 12 universitas, yaitu dari Universitas Samratulangi, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Teknologi Negeri Manado, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, Poltekkes, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, dan Universitas Pelita Harapan yang masing-masing mewakili state 1 hingga state 12, di mana ada beberapa jumlah responden dan probabilitasnya masing-masing. Nah, jika probabilitas tersebut diletakkan dalam suatu vektor probabilitas state, maka akan menjadi V1 yang mewakili dia itu ada di periode 1 sama dengan 0,52 yang merupakan probabilitas dari state 1, lalu 0,09 probabilitas dari state kedua, hingga 0,07 yang mewakili universitas lainnya.
maaf. Jadi selanjutnya di sini merupakan data pemilihan universitas pada periode kedua. Jadi data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner pada dua periode, yang yaitu periode pertama dan kemudian pada periode kedua. Nah, jadi pada periode kedua kali ini itu terjadi perubahan jumlah responden pada setiap universitas atau jumlah peminat. Terdapat perbedaan jumlah peminat pada setiap universitasnya. Dan di sini bisa dilihat untuk universitas yang pertama yaitu Universitas Samratulangi atau stage 1 di sini dengan jumlah responden 124 orang dan probabilitasnya adalah sebesar 0,39 atau 39%. Kemudian untuk universitas yang kedua yaitu Universitas Negeri Manado sebagai stage 2 dengan jumlah responden 63 dengan probabilitas 0,2 dan proporsinya itu 20%. Dan seterusnya hingga Universitas Pelita Harapan itu pada stage 11 dengan jumlah responden itu 4 orang dengan probabilitas 0,01 atau dengan proporsi sekitar 1%. Dan terakhir universitas lainnya sebagai stage 12 dengan jumlah responden 14 orang dengan probabilitas 0,05 atau sekitar 5%. Dan untuk total jumlah respondennya ada sekitar 315 orang. Seperti itu. Bisa di next. Nah, kemudian selanjutnya agar lebih jelas lagi, kita akan langsung berpindah untuk ke alat analisisnya menggunakan Google Spreadsheet. Namun bisa juga dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Nah, boleh di zoom sedikit. Oke, terima kasih. Baik, jadi di sini merupakan tabel 1, yaitu adalah tabel hasil survei 1. Dan jadi pada tabel 1 ini, jika kita samakan dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan tahapan langkah pertama, yaitu bagian mengumpulkan atau menghimpun data. Jadi data yang sudah dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan kuesioner itu diperoleh ada kurang lebih 11 universitas yang mayoritas diminati oleh mahasiswa pada SMA Negeri 9 Manado atau siswa kelas 12 IPA seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya untuk tabel 1 atau yang berisi mengenai data survei 1 di sini mayoritas mayoritas siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 9 Manado itu memilih Universitas Samratulangi dengan sehingga di sini jumlah respondennya ada 165 orang dengan probabilitas 0,52 atau sekitar 52%. Dan yang paling kecil di sini itu ada di yaitu siswa yang memilih Universitas Pelita Harapan yang berada di stage 11 dengan jumlah responden hanya sekitar 7 orang dengan probabilitas 0,02 atau 2% seperti itu. Dan untuk selebihnya bisa dilihat di tabel tersebut. Kemudian selanjutnya untuk data survei pada periode kedua, yaitu dilihat di tabel 2, yaitu yang ini, itu bisa dilihat juga bahwa terdapat perubahan antara data hasil survei 1 dengan data hasil survei 2 seperti itu. Jadi untuk data hasil survei 1 tadi untuk Universitas Gadjah Mada misalnya tadinya jumlah responden itu sebesar 28 orang. Namun ya bisa dilihat 28 orang dengan probabilitas 0,09% atau dengan proporsi 9%. Dan kemudian namun pada survei kedua itu
menurun menjadi sekitar 63 mohon maaf, meningkat menjadi sekitar 63 orang, yaitu dengan probabilitas 0,2 atau sekitar 20% seperti itu. Jadi kemudian pada Universitas Pelita Harapan juga bisa dilihat yang tadi sebelumnya hanya sebesar 7 orang yang seperti sudah saya jelaskan atau dengan proporsi sekitar 0,02, sekarang berubah menjadi atau meningkat menjadi 4 orang dengan proporsinya itu mohon maaf, menurun menjadi 4 orang dengan proporsinya itu sekitar 0,01 atau 1%. Jadi pada survei yang dilakukan pada periode kedua dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan atau dan penurunan data pada peminat dari masing-masing universitas seperti itu. Namun jumlah respondennya itu juga tetap yaitu 315 orang. Namun mohon maaf sepertinya untuk yang Universitas Samratulangi itu sedikit terpotong. Namun untuk periode kedua Universitas Samratulangi itu peminatnya ada sekitar 124 orang dengan probabilitas 0,39 atau sekitar 39%. Makanya nanti untuk total respondennya itu masih sama, yaitu 315 orang. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di tabel sebelahnya itu bisa dilihat ada tabel pertukaran. Jadi tabel pertukaran ini itu merupakan bagian yang lebih menonjolkan bahwa setiap universitas ini itu mendapatkan mendapatkan minat mahasiswa yang berpindah dari universitas lain atau perolehan minat dari universitas lain, namun juga dapat dilihat bahwa mereka ini kehilangan siswa yang memilih ke universitas lainnya. Jadi di sini yang pertama ada Universitas Samratulangi dengan P1 itu merupakan jumlah responden pada periode pertama, yaitu sekitar 165 orang. Itu dia memperoleh, berdasarkan hasil survei 1 dan survei kedua, mereka memperoleh sekitar 85 responden, namun kehilangan sekitar 126 responden. Jadi sehingga pada periode 2 diperoleh sisa respondennya itu sekitar 124 orang, seperti itu. Kemudian untuk Universitas Gadjah Mada yang tadinya ada 28 orang, itu memperoleh 58 orang dan kehilangan 10 orang. Sehingga untuk jumlah peminatnya pada periode 2 itu 63 orang. Itu seterusnya hingga ke Universitas Pelita Harapan. Pada periode 1 itu jumlah peminatnya ada 7 orang, namun dia memperoleh 3 orang lagi, tetapi kehilangan 6 orang, maka pada akhirnya pada periode 2, jumlah peminatnya itu ada sekitar kurang lebih 4 orang, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pola perpindahan, tabel ketiga yaitu pola perpindahan di mana merupakan detail dari tabel pertukaran ini. Dimana kan kalau di tabel pertukaran ini dijelaskan perolehannya sekian dan kehilangannya sekian. Nah, namun di sini tuh didetailkan kembali bahwa Unsat ini memperoleh 47 dari Unima, lalu mahasiswa Unsat ini berpindah 13 ke UGM, mohon maaf. 47 ke Unima, 13 ke UGM, 15 ke ITB, 17 ke UI, 7 ke UNPAD, 3 ke Universitas Brawijaya, 5 ke Universitas UNUT, lalu 4 ke Poltekkes, 4 ke Unair, 3 ke UPH, dan 8 lainnya, sehingga respondennya itu tetap sama, yaitu 165 responden. Kemudian untuk Universitas Unima, 6 responden berpindah ke Unsrat, lalu 5 responden berpindah memilih Unima,
1 responden ke UGM, 2 responden ke ITB, 1 responden ke Unpad, sehingga respondennya itu 15. Lalu selanjutnya hingga universitas lainnya, yaitu 22. Kemudian setelah diperoleh pola perpindahan, setelah diketahui pola perpindahan dari masing-masing universitas, selanjutnya bisa kita buat matriks probabilitasnya, di mana untuk kolom 1 baris ke 1 ini diperoleh dari hasil perhitungan antara pola perpindahan Unstrat ke Unsrat dibagi dengan jumlah responden sebelumnya itu 165, sehingga dihasilkan 0,24. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah yang berpindah dari Unsrat ke Unima yaitu 47 dibagi dengan total jumlah responden sebelumnya itu 165. Diperoleh hasil 0,28. Begitu seterusnya hingga baris ke-12, kolom ke-12. Kemudian setelah diisi semua matriks probabilitasnya, maka perlu dikalikan dengan pangsa pasarnya, di mana pangsa pasar ini telah diketahui dari yang awal ini, yaitu probabilitas atau proporsinya. Nah, untuk Unsra sendiri, diperoleh pangsa pasar yaitu 0,52 hingga universitas lainnya itu 0,07, sehingga totalnya itu 1 atau 100%. Nah, setelah diketahui pangsa pasarnya, dikalikan dengan tabel matriks probabilitas, maka akan didapatkan hasil seperti di kolom ini. Nah, ini merupakan hasil prediksi pangsa pasar pada tahun 2016. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa paling besarnya itu ada di Universitas Unair, Universitas Airlangga sebesar 0,462, kemudian disusul dengan 0,41 yaitu UNUT, dan 0,38 yaitu UPH. Sehingga berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap 2 sekolah di SMA Negeri Manado dengan jumlah respondennya itu 315 responden yang memilih universitas di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa universitas pangsa pasar periode pertama pada tahun 2016 didominasi oleh Unair sebesar 0,462, kemudian diikuti oleh UNUT yaitu 0,41, dan UPH yaitu 0,38. Kemudian untuk pangsa pasar periode berikutnya yaitu pada tahun 2018 berubah menjadi paling besarnya itu yaitu Unsrat yaitu sebesar 0,273, kemudian universitas lainnya yaitu 0,24, dan sama dengan UGM yaitu 0,24 Unima, mohon maaf, 0,242. Mungkin cukup sekian dari yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.